Halo semuanya, jadi pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian subjek hukum dan pengertian objek hukum. Latar belakang. Pada dasarnya setiap negara memiliki hukum dan aturan-aturan yang harus dijalankan masyarakatnya. Contohnya di negara Indonesia sendiri, yaitu pada pasal 1 ayat 3 Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian subjek hukum. Subjek hukum menurut pandangan para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang kedua, menurut Subekti menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum yaitu orang. Dan yang ketiga yaitu menurut Atrecht mengartikan subjek hukum adalah suatu pandang hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Secara sederhana, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu hukum disebut juga dengan orang atau pembela hak dan kewajiban. Subjek hukum berhak bertindak menurut cara-cara yang ditentukan atau dibenarkan oleh hukum. Atau bisa dikatakan subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada umumnya, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Contoh dari subjek hukum itu sendiri adalah PT atau perseroan terbatas, CV, dan manusia yang berusia 20 tahun ke atas dan lembaga negara. Selanjutnya ada landasan manusia sebagai subjek hukum. Manusia pada dasarnya termasuk ke dalam kategori subjek hukum. Pengakuan bahwa manusia adalah salah satu subjek hukum dapat terlihat secara tersirat pada pasal 6 Universal Declaration of Human Rights yang artinya berbunyi, setiap orang memiliki hak untuk diakui di mana saja sebagai pribadi di hadapan hukum. Bahwasanya setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan. Bahkan jika kepentingannya menghendaki sejak masih dalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal saat dilahirkan. Dan berhentinya manusia sebagai subjek hukum ialah ketika ia meninggal dunia. Ini berarti tidak dikenal lagi adanya kematian perdata yang berakibat dicabutnya hak-hak keperdataan seseorang ketika ia masih hidup. Setiap manusia mempunyai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban, tetapi tidak semua manusia mempunyai kewenangan untuk bertindak. Kewenangan bertindak adalah keharusan yang diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Golongan manusia yang tidak harus untuk melakukan perbuatan hukum sendiri disebut personal miserable, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin. Yang kedua, manusia dewasa yang berada di bawah pengampuan atau kuartel. Ada dua jenis penyebab ditaruhnya seorang di bawah pengampuan atau kuartel, yaitu orang yang sakit ingatan dan pemboros atau pemabuk. Dan yang ketiga yaitu istri yang tunduk pada BW atau ku perdata. Istri-istri yang tunduk pada BW itu menurut pasal 110 dianggap tidak cakap untuk bertindak. Ia harus diwakili oleh suaminya atau kitab undang-undang hukum perdata. Materi selanjutnya yaitu badan usaha sebagai subjek hukum. Perusahaan di Indonesia menjalankan kegiatannya berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Dari perusahaan yang ada, tidak semua badan usaha merupakan badan hukum. Akan tetapi, setiap perusahaan harus menjalankan dan melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perusahaan berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Karena tidak seluruhnya perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan berbadan hukum, maka ada beberapa subjek yang menjadi pembeda di antara perusahaan berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Kemudian mengenai kekayaan perusahaan, harta perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Hal ini akan berakibat jika perusahaan pailit yang terkena sita hanyalah harta perusahaan dan harta pribadi pengurus tetap bebas dari sistem. Adapun jika badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara hukum kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi sesuatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi. Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Adapun perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagai berikut. Badan usaha yang berbadan hukum yang pertama yaitu subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri karena telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya bangkrut, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan aja. Yang ketiga, badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, perum, perjan, persero, dan yayasan. Untuk PT dan yayasan perusahaan, akta pendirian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk koperasi saat ini pengesahan akta pendirinya dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pemenkumhan No. 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi serta sistem online single submission. Badan usaha yang bukan badan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Yang kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta pengurus atau anggotanya ikut tersita juga. Yang ketiga, badan usaha yang bukan badan hukum adalah CV, firma, serta persekutuan perdata pasca dibentuknya sistem online single submission yang diatur dalam Perundang-undangan No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Maka saat ini pengesahan akta pendirian CV, firma ataupun persekutuan perdata tidak lagi di pengadilan negara, akan tetapi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Materi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Menurut terminologi atau istilah ilmu hukum, objek hukum disebut pula benda atau barang. Sedangkan benda atau barang menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Agar lebih mudah dipahami, ada baiknya kita memberi sebuah contoh. Contohnya yaitu Budi memiliki sebuah mobil. Ia melakukan perjanjian jual beli mobil dengan Susi. Dalam hal ini, mobil menjadi objek hukum dan perjanjian jual beli tersebut
mobil atau objek yang dikuasai atau dimiliki oleh Andi atau subjek tersebut mempunyai manfaat bagi pemiliknya, yaitu Andi sendiri. Ketika Andi melakukan perbuatan hukum berupa jual beli dengan subjek hukum lainnya, yakni Susi, maka mobil akan menjadi objek hukum dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat yang dapat menjadi objek hukum adalah benda yang untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan, bukan secara cuma-cuma. Hal-hal dapat diperoleh secara cuma-cuma itu seperti angin, cahaya matahari, sinar rembulan, dan air di daerah pegunungan tidak termasuk dalam objek hukum. Adapun objek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Selanjutnya yaitu benda bergerak. Benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang tidak tetap atau dapat dipindahkan, seperti kamus, buku, sepeda, keyboard, handphone, dan banyak lagi. Benda bergerak ini dapat dibedakan menjadi dua bagian lagi. Yang pertama menurut sifatnya dan yang kedua menurut ketentuan undang-undang. Yang pertama menurut sifatnya, yaitu benda yang berpindah sendiri atau dipindahkan. Misalnya seperti meja, hewan, ternak, mobil, gelas. Pasal 509 KUH Perdata. Benda bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Yang kedua menurut ketentuan undang-undang, yaitu benda yang dapat bergerak atau dipindahkan, yakni hak-hak yang melekat atas benda bergerak. Contohnya hak pakai hasil, hak atas bunga yang dijanjikan, bukti saham, dan hal lain yang diatur dalam pasal 511 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu ada benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda yang tetap, tidak bisa dipindahkan, seperti tanah, rumah, kapal yang berukuran radiasi 20 meter kubik. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama menurut sifatnya, yang kedua menurut tujuannya, dan yang ketiga menurut ketentuan undang-undang. Yang pertama menurut sifatnya, benda itu tidak bisa dipindahkan seperti tanah dan yang melekat di atasnya. Contohnya yaitu pepohonan, bunga-bunga, dan gedung. Yang kedua menurut tujuannya, yaitu benda tidak dapat dipindahkan karena dilekatkan pada benda tidak bergerak. Contohnya mesin-mesin yang dipasang di pabrik, dan contoh lainnya yang tertera dalam pasal 507 KUH Perdata. Yang ketiga, menurut ketentuan undang-undang, benda tersebut tidak dapat bergerak, yakni hak-hak yang melekat di atas benda tidak bergerak. Contohnya hak guna usaha, hak numpang karang, hak pengabdian tanah, dan contoh lain yang tertera dalam pasal 508 KUH Perdata. Baik, jadi saya akan membacakan kesimpulan. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu hukum disebut juga dengan orang atau pembela hak dan kewajiban. Subjek hukum berhak bertindak menurut cara-cara yang ditentukan atau dibenarkan oleh hukum. Perusahaan di Indonesia menjalankan kegiatannya berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku dari perusahaan yang ada. Tidak semua badan usaha merupakan badan hukum. Akan tetapi setiap perusahaan harus menjalankan dan melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum, serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Menurut terminologi atau istilah ilmu hukum, objek hukum disebut juga benda atau barang. Sedangkan benda atau barang menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.